Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul yaitu pemanfaatan website dalam mendukung UMKM batik. Yang pertama yaitu anggota kelompok 5 ada Hadika Radharganata dan saya sendiri Dimas Akbar Maulana, Cahyo Saputra dan Eko Ramadhani. Yang pertama yaitu latar belakang. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang bernilai tinggi dan menjadi identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi kreatif melalui UMKM batik di berbagai daerah. Di tengah pergeseran perilaku konsumen di ranah digital, banyak UMKM batik masih bergantung pada penjualan konvensional dan marketplace pihak ketiga dengan keterbatasan dalam pengelolaan bisnis, jangkauan pasar, serta kendali atas identitas merek. Website e-commerce milik sendiri menjadi solusi strategis untuk membantu UMKM batik beradaptasi dengan era digital. Melalui website yang mudah digunakan dan sesuai kebutuhan, UMKM dapat membangun kemandirian digital, meningkatkan visibilitas dan kredibilitas merek, memperluas pasar, serta mengelola bisnis secara lebih efisien tanpa meninggalkan nilai dan filosofi batik sebagai warisan budaya. Yang kedua, apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dan dikategorikan berdasarkan modal atau omset penjualan tahunannya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan, serta mendapat dukungan khusus dari pemerintah melalui berbagai program. Selanjutnya yaitu batik tradisional. Batik adalah sebuah teknik, simbol, dan kebudayaan terkait teknik mewarnai kain katun dan sutra dengan tangan atau hand dyed yang berasal dari Indonesia. Teknik batik meliputi proses pewarnaan kain dengan menggunakan malam atau lilin untuk mencegah pewarna menempel pada bagian kain yang tidak diinginkan. Macam-macam motif batik yaitu ada geometris, flora, fauna, hingga figuratif. Jenisnya yaitu ada batik Jawa, batik Madura, dan batik Bali. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemrograman web adalah proses pembuatan dan pengembangan aplikasi atau situs yang berjalan melalui jaringan internet menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Pemrograman ini memungkinkan website tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga berinteraksi dengan pengguna, mengelola data, serta terhubung dengan basis data melalui sistem yang berjalan di sisi klien dan server. Website sendiri umumnya dibuat menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Berikut adalah teknologi yang kita gunakan untuk pembuatan website batik e-commerce kita. Pertama adalah HTML untuk kerangka awal web, CSS untuk styling dasar, PHP untuk pengelolaan data, MySQL adalah penyimpanan data, dan Infinite Free untuk hosting website kita. Lanjut ke flowchart sistem kita. Proses dimulai dari saat admin dan user login menggunakan username dan password ke dalam web batik. Lalu admin berperan mengelola data di sistem, termasuk memantau pesanan dan melihat hasil penjualan hingga proses selesai. Sementara itu, user setelah login akan masuk ke halaman batik, lalu memilih batik yang diinginkan. Setelah batik terpilih, user melakukan pemesanan dan proses pun berakhir. Diagram ini menunjukkan interaksi antara admin dan user yang terhubung melalui satu sistem web batik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke layout website pengguna. Oke, untuk yang pertama, pada layout website pengguna terdapat halaman login. Untuk halaman login di sini kita harus memasukkan username, password, dan langsung mengeklik login. Kalau belum mempunyai akun, kita harus register dan mengisikan username, nama lengkap, email, password, alamat, nomor HP. Lalu confirm dan kembali lagi ke username, password, dan login lagi. Oke. Untuk halaman ketiga ada halaman dashboard.
Pada halaman dashboard terdapat terdapat home, produk tentang kami, dan logout. Pada dashboard ini nanti ada wallpaper selamat datang di UMKM ini. Kita bisa langsung ke menu belanja atau ke detail ke produk-produk yang lagi sangat hits. Oke, untuk belanja sekarang kita langsung masuk ke halaman selanjutnya. Di sini ada kolom pencarian. Nah, di sini kita bisa kita bisa memilih batik tulis, batik cap, atau batik printing. Di sini nanti akan menampilkan produknya, harganya. Untuk melihat detailnya, kita langsung ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita terdapat satu tempat untuk gambar sebuah batik tersebut. Nanti diisi dengan nama batik dan harganya. Nanti ada deskripsi produknya beserta stok-stoknya. Dan kita bisa menginputkan jumlah yang akan kita beli. Langsung kita tambahkan keranjang atau kembali ke halaman sebelumnya untuk mencari lagi. Di sini ada halaman tentang kami. Untuk halaman tentang kami di sini ada biodata kami yang membuat website. Selanjutnya di sini ada halaman terusan dari keranjang. Oke, di halaman keranjang di sini kita dikasih beberapa layout, salah satunya produk. Nanti akan tertulis harga, jumlah, dan subtotal dari harga dan jumlah yang kita inputkan. Setelah subtotal itu kita akan langsung dihitungkan totalnya. Dari total tersebut langsung di check out atau lanjut belanja untuk menambahkan produknya lagi. Di halaman selanjutnya kita akan masuk ke pengiriman. Pada pengiriman di sini kita akan mendapatkan data pengiriman, yaitu dari kita yang sebagai user menginputkan nama, alamat, dan nomor HP, dan metode bayar yang akan kita gunakan. Di sini nanti bisa diisikan dengan barcode dan total dari yang kita bayar. Oke, ke halaman selanjutnya, lanjut ke nomor pesanan. Ini kita dummy, nomor pesanan nanti akan tertera di sini dan tanggal pemesanan juga tertera. Totalnya nanti ada rutenya. Dari menunggu pembayaran yang sudah selesai, diproses dari barangnya, dan dikirim. Nanti barang selesai sudah sampai di penerima. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada layout website buat admin. Pertama, admin akan login terlebih dahulu. Di sini akan memasukkan username, password, lalu mencet login. Setelah login, admin diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada statistik penjualan. Di sini menampilkan jumlah produk sama jumlah pesanan. Lalu di bagian tab data produk, di sini bisa menambahkan produk. Di sini ada nama produk, harga, dan ini bisa ngedit, hapus, sama nambah. Selanjutnya di tab data pesanan, di sini ada nama pelanggan, total, sama detail. Baik, selanjutnya ada tabel jadwal. Pertama, pada tanggal 26 Desember, kegiatan kita adalah menentukan tema UMKM yang akan diambil, lalu membuat flowchart. Pada besoknya, pada tanggal 27, kita membuat layout website sekaligus menyusun proposal. Selanjutnya, pada tanggal 28, kita membuat database dan mendesain halaman. Lalu besoknya kita membuat bagian front end. Lalu 1 Desember mengimplementasikan bagian back end, dan besoknya baru menghosting website dan pada masuk ke tahap pengujian website. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.